Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil perolehan suara Pilkada serentak 2024. Kini para kepala daerah yang dinyatakan menang bersiap mengemban tugas dan tanggung jawab di pucuk kepemimpinan di wilayah masing-masing. Lalu apa yang harus diperhatikan para pemimpin dalam menjalankan tugasnya? Romo Hans Jeharut, Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia, akan memaparkannya dalam hikmah siang hari ini. Pemirsa, Pilkada 2024 telah usai. Meski ada beberapa pasangan calon yang hendak menggunakan hak konstitusi di Mahkamah Konstitusi, namun secara garis besar, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota akan segera memiliki kepala daerah definitif. Senang sekali program Hikmah Siang bisa kembali hadir kali ini, pemirsa. Kami akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang, dalam kaitannya untuk menjunjung kebaikan bagi masyarakat, bagi tingkat provinsi maupun kabupaten kota, bersama dengan Sekretaris Eksekutif dari Komisi Kerasulan Awam Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Hans Jeharut. Ikuti kami, pemirsa. Ada banyak hal yang kita ingin bicarakan mengenai Pilkada, Romo. Itu tentu sebagai seorang rohaniawan, di sisi lain juga lah seorang warga negara, begitu ya, Romo ya. Bagaimana pandangan Romo secara garis besar mengenai jalannya Pilkada 2024 kemarin? Menurut saya, Pilkada secara umum, secara prosedural, itu berjalan dengan baik. Indikasi-indikasinya bahwa kita tidak mendengar ada kerusuhan-kerusuhan yang eskalasinya besar. Lalu juga proses pertama kali kita mengadakan pemilihan kepala daerah serentak dan hampir seluruh wilayah Indonesia dapat melaksanakan tepat waktu. Ya, juga menurut saya partisipasi warga, meskipun di beberapa tempat ada catatan bahwa yang ikut memilih itu persentasenya menurun, tapi ya namanya demokrasi, orang punya hak, ya, itu hak orang untuk memilih atau tidak memilih. Maka saya memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilihan umum, masuk Pilkada yang sudah dapat menyelenggarakan ini dengan baik, untuk pemerintah, lalu pihak aparat keamanan yang juga memastikan bahwa proses ini telah berjalan dengan baik. Romo, tentu sebagai seorang pemimpin begitu ya, bagi mereka yang nantinya akan dilantik begitu, banyak sekali kan nilai-nilai yang bisa menjadi bagian daripada moral kompas mereka begitu, ya. Romo, sebagai seorang rohaniawan, Romo, bagaimana sebenarnya tuntunan dari agama Katolik hal-hal yang didefinisikan seperti kekuasaan, wewenang dalam kaitannya kepada untuk kebaikan orang banyak, Romo? Secara moral Katolik, tujuan dari pemerintahan atau kekuasaan itu bertujuan untuk kesejahteraan umum, yang dalam bahasa Gereja Katolik disebut bonum commune. Itu adalah tujuan tertinggi dari politik. Maka siapapun pemimpin dalam level apapun, mulai dari level yang paling rendah sampai ke level yang paling tinggi, tujuannya adalah memastikan bahwa kesejahteraan umum ini terjadi. Maka karena itu, pemimpin yang dihasilkan dari proses pemilihan umum atau proses apapun yang menghasilkan pejabat yang berkuasa, itu harus menunjukkan kualifikasi-kualifikasi yang memang memperlihatkan bahwa dia memegang amanah untuk memastikan kesejahteraan umum itu tercapai. Namun kan di sisi lain, Romo, tidak sedikit mungkin ya mereka-mereka yang menghindari nilai-nilai kebaikan tersebut, Romo. Bagaimana perspektif dari seorang rohaniawan melihat pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, mereka-mereka yang untuk memperkaya diri sendiri dan menghiraukan hal-hal yang dikatakan kesejahteraan umum tadi, Romo? Ini mungkin dibedakan ya antara sikap pribadi seorang pemimpin dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin sebagai konsekuensi dari proses politik. Maka memastikan itu terlaksana, itu adalah juga bagian dari apakah sistem hukum kita itu sungguh-sungguh berjalan dengan baik. Maka cara terbaik untuk menguji apakah seorang pemimpin itu menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak, ya apakah dia menjalankan amanat undang-undang dengan baik atau tidak.
warna spiritualitas, misalnya sebagai seorang Katolik tentu semangat kekatolikan, nilai-nilai kekatolikan yang dia pelajari, yang dia hidupi sebagai pribadi itu hendaknya juga menjadi kompas, mewarnai dia dalam tugasnya sebagai pemimpin yang prosesnya itu dijamin oleh undang-undang dan hak serta kewajiban serta wewenang-wewenang yang lain juga diatur dengan baik oleh undang-undang. Maka prinsipnya harusnya begitu seorang pemimpin menduduki jabatan tertentu, apalagi dalam satu proses politik yang namanya pemilihan umum, maka dia diberi kewenangan, dia diberi kuasa, dia diberi amanat yang dijamin oleh undang-undang. Jadi dia dikatakan berhasil atau tidak ya sejauh mana dia menerjemahkan undang-undang, melaksanakan itu dengan baik, tapi juga tentu semangat keagamaan, semangat spiritualitas tertentu itu mempengaruhi dia. Romo, kalau kita bisa mungkin menyebut beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kualifikasi atau kualitas begitu, kepemimpinan seperti apa sih sebenarnya baik dari perspektif dari agama Katolik sendiri, Romo? Dalam gereja Katolik, seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Pelayan. Ya, maka kualifikasi sebagai pelayan publik ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Maka ketika seorang pemimpin menunjukkan arogansi, menunjukkan ketidakpedulian, membiarkan orang-orang kecil, lemah, miskin, disabel itu tidak tersapa, maka secara moral, dalam perspektif kepemimpinan Kristiani, orang tersebut tidak amanah. Oke, Romo, dari perspektif pemimpin kita beralih ke perspektif umat, warga, masyarakat. Bagaimana hal-hal berkaitan dengan perspektif teologi begitu? Mendukung atau mungkin berkontribusi atau mungkin menjadi warga negara yang baik bagi pemerintahnya? Sama, hal yang sama juga terjadi ketika seorang pemimpin ada syarat atau ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dia penuhi. Sebagai warga juga, orang harus memenuhi kualifikasi tertentu. Pertama, dalam perspektif spiritual, warga atau dalam bahasa Kristiani, misalnya hubungan antara umat dengan pemimpin itu seperti domba dengan gembala. Syarat pertama itu adalah ketaatan. Ya, dalam bahasa hukum ya kepatuhan pada hukum, kepatuhan pada aturan, kepatuhan pada norma-norma yang menjadi pegangan bersama, juga kepatuhan pada pemimpin. Tidak terutama sebagai individu, tetapi karena seorang pemimpin di balik dia menyandang legitimasi yang diberikan oleh undang-undang. Maka karena itu kita taat siapapun pemimpin yang terpilih melalui sebuah proses pemilihan umum misalnya yang menghasilkan pemimpin di eksekutif, di legislatif, itu harus patuh. Bahwa misalnya yang terpilih itu bukan orang yang dia dukung, itu prosesnya. Tapi ketika seorang sudah dihasilkan melalui proses itu, dia wajib punya ketaatan. Tentu ketaatan yang diharapkan juga partisipatif, dalam arti dia ambil bagian sesuai dengan porsinya, tapi juga tetap kritis. Tetap kritis, menyuarakan kalau seandainya ada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan, hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus hidup bersama yang dilanggar, memang harus tetap kritis dan tetap mengingatkan. Artinya hal-hal yang kita sebutkan sebagai kritik itu secara rohani juga ada porsinya begitu ya Romo ya, sebagai mungkin kita mengenal asasnya seperti manusia menajamkan manusia begitu. Bagaimana kita melihat itu, Harok? Dalam tradisi spiritualitas Katolik bahkan ada kebiasaan yang namanya correctio fraterna. Correctio fraterna itu orang mengkoreksi seseorang karena seseorang itu saudaranya. Adik. Jadi dia kalau saya mengatakan sesuatu, mengingatkan seseorang, itu bukan karena saya membenci Anda, bukan karena saya tidak suka dengan Anda, tapi karena Anda adalah saudara saya. Maka ketika sebagai saudara saya melihat ada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang tidak sesuai, kewajiban saya mengingatkan Anda. Itu dalam spiritualitas kekatolikan dikenal. Nah, dalam relasi antara pemimpin politis dengan warga negara, kita punya saluran-saluran, kita melalui DPR, atau juga melalui kontrol publik, melalui media,
atau lembaga-lembaga lain yang menyuarakan secara kritis, mengawasi, mengingatkan kalau ada penyimpangan-penyimpangan gitu. Menurut saya itu proses yang justru harus ada, ya, harus ada. Sehingga setiap pemimpin diingatkan kalau misalnya dia salah dan diberi juga warning kalau dia potensial untuk misalnya melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Romo, terakhir kita sudah bahas mengenai pemimpin dan juga warganya. Apa yang menjadi kesimpulan bagaimana kita nantinya menyongsong kepala daerah definitif akan segera dilantik, Romo? Baik itu bagi kepala daerah yang akan memimpin maupun bagi warga yang akan dipimpin. Seperti apa, Romo? Tentu kami menghargai proses-proses yang sekarang sedang terjadi. Misalnya ada pihak-pihak yang keberatan lalu mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sejauh itu masih dalam koridor perundang-undangan, koridor hukum, silahkan. Tapi pada saatnya ketika seorang kepala daerah secara definitif sudah diputuskan, maka mari kita bersama-sama bahu-membahu bersama kepala daerah, bersama semua unsur yang lain untuk melanjutkan proses ini sebagai bangsa. Kepemimpinan apapun, apalagi kepemimpinan politis itu sesuatu yang niscaya terjadi. 5 tahun lagi kita akan pemilu, 5 tahun lagi kita akan memilih pemimpin-pemimpin baru, pemimpin akan datang silih berganti. Ya, tapi siapapun pemimpinnya harus memastikan bahwa cita-cita bersama seperti amanat konstitusi kita, itu membangun masyarakat adil dan makmur itu harus sungguh-sungguh menjadi panduan, menjadi pengingat siapapun yang menjadi pemimpin bahwa tujuan kita adalah menghasilkan itu. Dan sebagai warga, saya ambil bagian, saya berpartisipasi juga untuk memastikan cita-cita itu terlaksana. Artinya ada kebesaran dari hati kepemimpinan dan juga partisipasi dan kritik daripada warga. Romo, kami mengucapkan terima kasih untuk masukannya. Sungguh sebuah pandangan yang sangat memberikan literasi yang baik bagi bangsa dan negara. Dan pemirsa, itu tadi ulasan kami bersama dengan Romo Hans berkaitan dengan kepemimpinan pasca Pilkada 2024. Dari Jakarta, Jose Nicole, Rifki Adi Pradana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.